Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat setiap saat, setiap harinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian setiap saat dan setiap harinya. Siapa yang beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang bahagia. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang bahagia. Siapa yang bersabar atas ujian yang Allah berikan, maka dia adalah orang yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, kenikmatan setiap harinya, dan kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyukur dan bersabar. Bila kita tidak bersyukur, bila kita tidak bersabar, maka kita tidak mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka kita tidak akan menjadi orang yang bahagia. Karena orang yang bahagia adalah orang yang meniti siratal mustaqim, mengikuti ajaran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah orang yang berbahagia. Dan manusia bila ditanya, mereka ingin hidup bahagia, dan tidak akan didapatkan hidup bahagia kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melihat contoh gambaran kebahagiaan orang yang beriman. Kebahagiaan seorang muslim, seorang hamba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilful Fudul pada halaman 80, 81, 82 hingga 86 pada kitab kita. Dr. Zaid Abdul Karim menyebutkan singkat tentang Hilful Fudul. Kita mulai dari latar peristiwa pada poin yang pertama, latar peristiwa. Kata beliau, penyebab terjadinya perjanjian Fudul
adalah karena seorang dari kabilah Zabid. Nanti dikenal dengan istilah Zabidi. Karena dia memang dari Zabid. Nah, Zabidi ini di Yaman telah datang ke Mekah bersama barang dagangannya. Bukan hanya orang Quraisy yang berdagang ke Yaman, tapi orang Yaman juga berdagang ke Mekah. Nah, dia dikenal dengan Zabidi. Ia menjualnya kepada seseorang bernama Al-As As-Sahmi. Nanti akan dikenal dengan sebutan singkat As-Sahmi. Ada peristiwa antara Zabidi dengan Sahmi. Akhirnya dia tidak bersedia membayarnya. Sudah beli, sudah ambil barang, tapi tidak bayar. Kemudian dia melaporkannya kepada tokoh Quraisy. Siapa dia ini? Zabidi. Zabidi lapor. Ini ada orang kalian ambil barang tidak mau bayar. Maka Zabidi lapor pada tokoh-tokoh Quraisy, tetapi tidak ada yang mau menolong. Jadi bukan hanya kini, dari dulu sudah ada seperti itu. Ikut campur, memberi pertolongan yang akan menyebabkan konflik, tidak cepat responnya. Kemudian dia naik ke gunung Abi Qubais. Ini kebiasaan orang Quraisy. Kiranya kita sudah membahas tentang hal ini, bahwa orang Quraisy bila ada sesuatu yang penting, perlu perhatian, maka mereka akan naik bukit. Di antaranya di situ ada bukit Abi Qubais. Kalau sudah naik bukit, terlihat dari jauh, biasanya mereka akan pukul-pukulkan pasir ke wajah. Nabi pernah lakukan naik ke bukit Sofa, mengambil perhatian seluruh orang Quraisy, tapi Nabi tidak pukul-pukulkan pasir ke wajah. Nabi hanya mengatakan, ya Sobaha, berkumpul. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada pembahasannya insyaAllah. Dia naik ke bukit, sementara tokoh Quraisy masih berkumpul di tempat mereka biasa berkumpul. Biasanya di sisi-sisi Ka'bah, di sekitar-sekitar Ka'bah. Dia berteriak supaya haknya dikembalikan, karena dia merasa dizolimi. Akhirnya bangkitlah Zubair bin Abdul Muttalib. Dia berkata, orang seperti itu tidak boleh dibiarkan, kasihan, harusnya dibantu. Kemudian berkumpullah Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Taim di rumah Abdullah bin Jud'an. Mereka bersumpah dan berjanji atas nama Allah. Ini menunjukkan bahwa orang Quraisy kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka disebut musyrik karena mereka kenal Allah tapi menyembah berhala. Mereka gabungkan Allah dengan berhala jadi satu. Mereka isyrak, mensekutukan, musyrik, menduakan Allah. Sementara orang yang tidak kenal dengan Allah, dia hanya penyembah berhala, maka dia wasani, dia penyembah berhala. Dia tidak pernah menyebut Allah, dia penyembah berhala, bukan musyrik. Di mana musyriknya? Musyrik dia kenal Allah, dia juga kenal berhala, digabungkan itu. Nah, seperti ini. Mereka bersumpah atas nama Allah untuk bersatu bersama orang yang terzolimi, mengembalikan haknya. Nabi kita saat itu masih
kecil. Nabi Muhammad SAW saat itu masih kecil. Quraisy mendengar perjanjian itu, mereka berkata, sungguh mereka telah masuk dalam sebuah perkara mulia. Mereka akhirnya menemui Al-As bin Wa'il As-Sahmi tadi. Kemudian mengambil dengan paksa barang dagangan milik Zabidi tadi. Kemudian dikembalikan pada pemiliknya. Nabi SAW hadir dalam perjanjian itu. Saat itu umur beliau 20 tahun. Kata Dr. Zaid, umur beliau saat itu 20 tahun. Ada riwayat yang lain yang menyebut lebih kecil daripada itu. Karena Nabi menyebut dengan istilah yang ada di dalam hadis, gulam. Mereka mengangkat panji-panji kebenaran, menghancurkan simbol-simbol kezaliman. Ini secara makna. Kejadian itu adalah bagian dari kebanggaan bangsa Arab. Mereka bangga karena telah berbuat baik. Orang bila masih ada rasa senang, dia telah melakukan kebaikan, berarti tabiatnya masih ada, fitrahnya masih ada maksudnya. Karena setiap kebaikan, setiap ketaatan mesti membawa kebahagiaan. Maka kita katakan, kita bersyukur pada Allah, kita bisa sholat. Kita bersyukur pada Allah, kita bisa menunaikan kewajiban. Tapi kalau biasa-biasa saja, tidak ada rasa senang, malah abai, tidak sholat, dan tidak ada rasa sakit. Nah, ini fitrahnya sudah robek, sudah rusak. Seorang muslim atau manusia, kan Nabi mengatakan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir, lahir di atas fitrah. Fitrah, taatan, lahir di atas hati yang taat, hati yang hanif, lurus, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, saya telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jud'an sebuah perjanjian yang lebih saya cintai daripada onta merah. Nabi SAW lebih menyukai berbuat baik daripada dapat harta. Nabi menyukai berbuat taat lebih daripada dapat makan, minum, kendaraan, hewan. Seandainya saya diajak dalam perjanjian yang sama dalam Islam, maka saya akan bergabung. Seandainya orang Quraisy kembali mengajak, sementara kita sudah berperang begini, dan mereka kembali mengajak pada perjanjian yang satu model, satu tipe, mesti saya mau, kata Nabi. Ini latar belakang dari hilful fudu, artinya perjanjian yang baik. Nah, landasan kita adalah hadis Rasulullah SAW. Mengapa kita membahas ini? Kata Nabi, ini hadis riwayat Imam Ahmad, syahidtu alfal mutayyibin. Nabi menyebut dengan perjanjian yang bagus. Saya pernah menyaksikan sebuah perjanjian yang thayyib sekali. Ma'a umumati wa ana ghulam. Bersama kaum saya, saat itu saya ghulam, masih kecil. Fama uhibbu anna li humrun na'am. Itu lebih saya sukai daripada saya punya onta. Tipenya macam-macam. Yang paling mahal, paling bagus disebut umur, kemerah-merahan.
Ya bukan merah seperti bendera kita. Humrun na'am. Hewan onta merah. Istilahnya humrun na'am. Ya kita sering menerjemahkannya dengan istilah unta merah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyukai menegakkan kebenaran daripada diberi hadiah unta merah. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita bisa melaksanakan kebajikan, kebenaran. Itu lebih baik daripada kita dapat sebuah harta. Ini adalah prinsip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seharusnya orang beriman seperti ini, ahlus sunnah seperti ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah beri, hanya kurang disadari oleh kaum muslimin. Allah sudah beri, tapi kurang disadari oleh kaum muslimin. Sama seperti sehat. Orang sehat kan ada banyak yang bersyukur sehat. Ketika sakit baru tahu, mengagumi, menyadari sehat itu lebih dari segala-galanya. Allah kasih saya harta, Allah kasih saya sehat. Lebih besar Allah kasih sehat. Sehat luar biasa. Sehat nikmat yang mulia. Tapi banyak terlantar. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, sihat wal faragh. Dua nikmat yang tersia-siakan oleh manusia. Nikmat sehat dan punya waktu sering disia-siakan. Nah, begitu pula dalam pembahasan yang ingin kita bahas, kalaulah kaum muslimin menyadarinya, maka sempurna kebahagiaan. Yakni kebaikan. Lihat, Allah mengatakan, wala yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fi. Jangan perbuatan orang-orang kafir, warawirinya orang-orang kafir di dunia ini membuat kamu tertipu. Jangan hilir mudiknya orang kafir di dunia ini membuat manusia tertipu. Orang pingin. Siapa yang tidak pingin melihat orang kafir hilir mudik senyaman itu, menggunakan kendaraan bagus, hilir mudik di air, hilir mudik di darat, hilir mudik di hawa, di udara, di langit. Wala yaghurrannakum. Jangan buat kamu tertipu itu semua. Kaum muslimin merasa itu lebih mulia, sementara mereka hanya hilir mudik ke masjid. Orang muslim, dia menyangka hilir mudiknya ke masjid itu sepele dibandingkan dengan hilir mudiknya orang kafir antar benua. Belum faham akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah katakan, wala yaghurrannakum. Jangan buat kamu tertipu. Syaitan, iblis,
tiap saat bisa hilir mudik antar benua. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Dajjal yang akan turun di akhir zaman, bila kakinya menginjak lautan, hanya semata kakinya, tidak boleh orang beriman mengagumi kemewahan yang dimiliki orang kafir. Orang beriman mengikuti saran dari Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh punya rasa pingin kecuali pada dua hal. Rajulun atahu Allahu malan yunfik ana al-lail wan nahar. Pertama, pingin seperti orang yang diberi harta dan dia berinfak siang dan malam. Wa rajulun atahu Allahu al-Qur'an. Orang yang diberi Quran. Wa huwa yaqra ana al-lail wan nahar. Dan dia juga baca siang malam. Tidak boleh seseorang pingin, kan bahasa singkatnya iri sebetulnya, kecuali pada dua hal. Orang yang diberi harta kemudian dia berinfak siang dan malam, atau diberi Quran dan dia membacanya siang dan malam. Adapun orang yang diberi Quran tapi tidak baca-baca, tidak usah diirikan, tidak usah pingin seperti itu. Diberi Quran dan dia membacanya siang dan malam. Diberi harta, adapun orang kafir diberi harta tapi tidak diinfakkan fi sabilillah siang dan malam. Semuanya untuk dosa dan maksiat. Ada orang yang diberi harta dan dia infakkan fi sabilillah ana al-lail wan nahar. Siang dan malam. Maka orang beriman harus kita pahami betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahwa apa yang Allah berikan pada orang beriman yang dia ada di pelosok timur dan barat, dia ada di pelosok utara dan selatan, mungkin dimanapun dia berada, Allah telah beri yang terbaik. Allah telah beri yang terbaik tatkala dia memiliki iman, dan iman itulah yang terbaik. Kita diberi kemampuan hilir mudik ke masjid di saat orang lain melangkahkan kakinya ke tempat yang tidak ada harganya di sisi Allah, apalagi tempat maksiat, tempat yang tidak ada harganya di sisi Allah. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ahabbul makan indallah masajiduha. Sebaik-baik tempat, secinta-cinta tempat di bumi ini adalah masjidnya. Yang buruk pasar. Itu pasar yang kita kenal saja sudah dinilai buruk, apalagi tempat maksiat yang kita kenal di zaman ini lebih buruk lagi. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Maka kita masuk pada pelajaran faedah bagi kehidupan kita. Yang pertama, kata Dr. Zaid, seorang muslim harus adil. Keadilan asas dalam agama kita. Seorang muslim harus adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Bila menghukum orang, hukum dengan seadil-adilnya. Asas dan perintah dalam agama kita keadilan. Dan beliau menyatakan sesungguhnya seorang muslim mesti adil walaupun terhadap musuhnya. Ini pelajaran yang pertama. Orang muslim harus adil walaupun terhadap musuhnya, dan ini adalah akhlak.
Dan kata Dr. Zaid di sini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi mengatakan, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ada yang mengatakan orang Arab jahiliyah pun punya akhlak. Setiap kaum punya akhlak. Dan Nabi diutus menyempurnakan akhlak. Karena manusia memiliki fitrah. Masih ada fitrah di sebahagian orang. Nabi menyempurnakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah juga disebutkan oleh Dr. Zaid dalam kitab, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, menjadi saksi yang adil. Dan di sini wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kejahatan orang padamu membuat kamu tidak adil. Orang berbuat jahat. Kejahatan itu jangan membuat kamu tidak adil. Artinya, walaupun terhadap musuh, orang beriman mesti adil. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Sama maknanya. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar, penegak keadilan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari mana poin yang pertama ini? Dari cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerangi orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy. Tapi Nabi tetap menyebutkan kebaikan mereka. Mereka punya kebaikan. Apa di antaranya? Perjanjian Hilful Fudul ini. Mereka punya kebaikan. Dan Nabi katakan, saya menyaksikan perjanjian bagus bersama kaum saya saat saya masih kecil. Dan saya senang bila mereka mengajak saya pada perjanjian yang sama. Artinya, seandainya orang Quraisy mengajak Rasulullah pada perjanjian baik, maka Nabi akan mau ikuti. Dan Nabi akan bersikap adil. Maksudnya, Nabi sebutkan, puji orang Quraisy. Mereka pernah berbuat kebaikan. Kebaikan. Mereka pernah menolong orang lemah. Padahal Nabi sedang memusuhi mereka. Ini yang sebagian kaum muslimin dari kalangan anak-anak tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena mereka terlalu banyak nonton. Mereka melihat orang itu seperti musuh yang tidak punya belas kasih. Tidak punya ketepatan kebaikan sama sekali. Ini manusia. Manusia punya kebaikan. Orang yang menjadi musuh, yang menjadi lawan, dia punya kebaikan. Dan tidak boleh memandang orang buruk. 100% buruk. Walaupun dia orang kafir, dia punya kebaikan. Tapi bukan keikhlasan. Orang kafir tidak punya keikhlasan. Keikhlasan hanya milik orang beriman. Amal diterima karena ikhlas. Jangan katakan orang kafir memiliki keikhlasan. Dia punya kebaikan, iya, baik. Baik muamalah terhadap orang beriman, baik. Orang baik, baik muamalahnya, tapi tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada Allah ikhlas. Hanya orang beriman yang memiliki keikhlasan, yang melakukan amal untuk Allah saja. Ikhlas. Yang membedakan orang muslim, orang mukmin dari orang kafir, yang dia berbuat baik, yang dia mungkin berinfak, yang dia mungkin menolong,
adalah ikhlas. Hanya orang beriman yang memiliki keikhlasan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bersikap adil. Lihat orang tatkala bertikai, yang dia sebutkan semua keburukan dari lawannya, buruk semua, tidak ada kebaikannya satu pun. Ini tidak adil. Di dalam setiap pertikaian, orang yang tidak sadar bahwa dia sedang dibujuki oleh syaitan akan menyebut lawannya buruk semua. Kata ahli ilmu, pada dirimu mungkin ada kebenaran dan ada kekeliruan. Pada diri lawanmu mungkin ada kesalahan dan ada kebenaran. Setiap orang yang bertikai, setiap orang yang sedang bertengkar, setiap orang yang sedang baku hantam, mesti walaupun dia benar secara umum, mesti ada kesalahan dari dirinya yang membuat pertikaian itu tidak selesai-selesai. Maka Allah menyuruh orang beriman bersikap adil walaupun terhadap musuh. Dan ini dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Tatkala Ali bin Abi Thalib kehilangan barangnya dan dia menemukan barangnya itu pada diri Yahudi, akhirnya mereka berdua sampai masuk pengadilan. Namun Ali bin Abi Thalib tidak bisa memberikan barang bukti dan hakim memenangkan Yahudi. Maka Ali mengatakan, ya sudah, melihat akhlak Islam ini, akan keadilan, peradilan Islam, semuanya melihat pada barang bukti. Kalau tidak ada barang bukti, tidak bisa. Al-bayyinah 'alal mudda'i, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wal yamin 'ala man ankar. Peradilan dunia semuanya berdasarkan itu. Bukti bagi setiap yang mengaku. Harus ada bukti. Dan Nabi telah mengatakan bahwa hakim berdasarkan itu. Seandainya saya memutuskan suatu barang milik seseorang, padahal itu bukan miliknya, namun milik saudaranya, maka dia telah mengambil bahagian dari neraka. Hakim tidak salah. Hakim tidak mengetahui yang gaib. Hakim memutuskan dengan adil berdasarkan bukti. Kalau tidak ada bukti, tidak bisa. Walaupun kita tahu kejujuran orang, tapi hakim bukan berdasarkan kenal. Hakim kenal dengan Ali, Khalifah, Amirul Mukminin, tapi tidak bisa memenangkan Amirul Mukminin. Karena begitulah keadilan Islam. Dan seharusnya kita pun demikian. Kemudian poin yang kedua, seorang muslim penyuruh kebenaran. Ini bahagian penting pula seandainya kaum muslimin tahu dan menyadari bahwa dari dulu para nabi dan rasul sampai hari ini dan akan terus di akhir zaman, seorang muslim menyeru pada kebenaran, nasihat, dakwah yang diajarkan di masjid-masjid, yang ditulis di buku-buku, semuanya mengajak kaum muslimin pada kebenaran. Kaum muslimin wajib menyeru kebenaran, tidak boleh. Seandainya kita semua tahu kebenaran sudah,
Kemudian tidak ada yang membahas kebenaran. Seandainya satu kampung ini tahu sudah kebenaran, semuanya lulusan dari tempat sekolah dengan kemampuan yang sama, kemudian sudah gitu, sholat pulang, tidak usah ada pembahasan, tidak bisa, tidak boleh. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sepeninggal Nabi yang mulia Alaihi Salatu Wasallam, kan mereka sama-sama murid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak ada pembahasan, tidak bisa. Mereka mengatakan hayya nu'minu sa'atan. Sebahagian mereka menyuruh temannya duduk setelah sholat. Ayo kita menambah iman sejenak. Maksudnya saling membahas. Maka ditemukan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid Nabi ada halaqah yang membahas, yang mengajarkan kepada yang baru tumbuh, yang mengajarkan kepada yang baru masuk Islam, mengingat, mendengar, menambah keimanan. Maka seorang muslim harus menjadi penyeru kebenaran dimanapun dia tinggal. Bila hari ini fulan yang berbicara, yang lain mendengar, kalau keilmuannya sama. Bila hari ini kawannya yang berbicara, dia mendengar. Karena pembahasan seperti ini, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, mesti. Allah mengatakan al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran dari Allah. Kebenaran dari Allah. Yang dibahas agama Allah. Dari Al-Quran. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibahas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh. Ada satu prinsip, ada satu hal yang sederhana, namun mungkin sebahagian luput kalau tidak dibicarakan. Dan tidak boleh. Tidak boleh sendirian. Tidak boleh sendirian. Kata beliau di halaman 85, penting. Coba perhatikan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Beliau bertanya, ini hari apa? Hari baik, hari diselamatkannya Bani Israel dan Musa. Nabi Musa berpuasa dan kami ikut berpuasa. Dan mereka orang Yahudi saat itu berpuasa. Maka Nabi mengatakan, saya lebih berhak mengikuti Musa. Maka Nabi puasa di hari Asyura. Kemudian setelahnya berkeinginan untuk puasa tahun berikutnya di hari ke-9-nya. Nah, yang penting perkataan beliau, semuanya penting. Tapi yang kita ingin isyaratkan perkataan beliau setelahnya. Jika kamu melihat ada orang yang mengajak kebaikan dalam masyarakat Islam, maka jadilah orang pertama yang membantu dan menolongnya. Jika kamu melihat ada orang yang melakukan kebaikan apapun. Kebaikan bukan hanya berbicara. Kebaikan dalam bentuk apapun. Maka kamu harus menjadi orang pertama yang menolong dan membantunya. Dakwah Islam datang untuk mengajarkan umat Islam agar selalu menyantuni sesama pengajak kebaikan. Bukan hanya sekadar kajian, umum. Dakwah Islam selalu mengajarkan agar menyantuni sesama pengajak kebaikan. Menyantuni maksudnya bukan memberi uang, bukan seperti menyantuni fakir miskin, anak yatim, bukan seperti itu. Bersikap santun, baik, menghormati, ayo bersama. Dan tidak bisa hanya merasa cukup dengan apa yang dia lakukan sendiri.
Tidak bisa seseorang mengatakan saya sudah cukup sendiri. Dan tidak bisa hanya merasa cukup dengan apa yang dia lakukan sendiri, kemudian abai terhadap apa yang dilakukan orang lain. Dan materi seperti ini sudah dijadikan materi di dalam buku anak-anak. Bahwa dahulu perjuangan negeri kita lokal, sendiri-sendiri, sehingga sulit mengusir penjajah. Sampai adanya persatuan nasional. Nah, ini kan sudah dijadikan paham di dalam buku anak-anak sebetulnya. Tapi ketika dewasanya lupa. Akhirnya sendiri-sendiri. Tidak ada kerjasama. Tidak ada saling bantu. Tidak boleh. Mengingatkan kita akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Hendaknya kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam permusuhan. Nabi ingatkan ini di dalam Hudaybiyah pada tahun ke-6. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mereka meminta kepadaku suatu rancangan yang mereka mengagungkan Allah di dalamnya, melainkan aku pasti mengabulkannya. Mereka kan Nabi di Hudaybiyah. Hudaybiyah kan dekat Mekah. Saat itu Nabi ingin umroh, kan ditolak. Alot sampai ada utusan bolak-balik. Nabi katakan begini, seandainya mereka menyampaikan, kan ada utusan bolak-balik. Seandainya mereka menyampaikan rancangan yang sama untuk mengagungkan kalimat Allah, mengagungkan syiar Allah, mesti kita mau. Tapi tidak ada. Orang musyrik hilang otaknya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi tidak ada. Semuanya sesuatu yang tidak berguna. Ini menunjukkan bahwa dua perkara ini mirip, agung. Perlu diperhatikan oleh orang beriman. Bahwa orang beriman harus menjadi penyeru kebenaran. Kalau mereka tidak bisa menyampaikan, mereka bantu. Dan bukan hanya dalam persoalan menyampaikan. Banyak persoalan kebenaran dan kebaikan. Dengan tenaga, pikiran, ide, harta, lisan, tulisan, hadiah, apapun banyak untuk mendakwahi orang, mengajak orang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah bukan hanya berbicara, lebih luas urusannya dari sekadar berbicara. Allah taala a'lam bishawab. Kemudian yang sebelumnya seorang muslim harus adil. Ini yang sulit. Sebetulnya dua ini perkara yang sulit. Bila ada yang perlu didiskusikan silahkan. Sebelum kita isyaratkan suatu hal yang bila ada pertanyaan silahkan. Bila tidak kita masuk pada satu poin. Kita masuk pada poin yang beliau isyaratkan di halaman 84. Bahwa di antara bentuk aplikasi dari poin pertama dan poin kedua yang A dan B. Pertama, orang muslim harus adil. Yang kedua, orang muslim bersama benar adalah sebagai manusia kita mesti punya telitian dan kurang teliti.
kekeliruan dan ketepatan. Maka kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Agama kita benar. Hadis Rasulullah benar. Wa khairul hadi hadi Muhammadin. Asdaqal hadis kitabullah. Ucapan benar, ucapan Allah. Petunjuk terbaik, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak. Selain beliau sallallahu alaihi wasallam tidak. Maka di dalam menilai ulama misalnya, karena Dr. Zaid mengisyaratkan ulama. Di dalam menilai seorang alim misalnya, tidak boleh berlebihan dalam maksud kita tutup mata dari kekeliruan. Bukan kita mesti menghina-hinakan, bukan. Maksudnya orang muslim harus berpegang kepada kitab Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan ditemukan kekeliruan fatwa, kekeliruan pendapat pada pendapat para ulama. Sehingga tidak boleh ada yang mengatakan ini ulama fulan, syekh fulan berpendapat boleh, sementara dia tinggalkan kitab Allah dan hadis Rasulullah. Tidak bisa. Mesti ada kekeliruan. Dan tidak ada dari ulama dulu, siapapun mereka. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, atau yang lebih di atas, Sa'id bin Musayyib, Ibnu Sirin, atau yang tidak ada kelirunya. Tidak bisa. Sehingga orang Islam harus adil. Orang beriman harus adil. Beliau keliru dalam hal ini. Beliau keliru dalam hal ini. Pendapat yang benar ada pada ulama yang ini keliru. Dan harus seperti itulah Ahlus Sunnah. Mereka memilih pendapat yang tampak jelas pada pendapat itu kitab Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada dua alim yang berbeda dalam suatu pendapat, maka tidak boleh seseorang memilih pendapat yang tidak ada kitab Allahnya di situ. Tidak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya di situ. Semuanya pendapat ulama. Lalu dia pilih semau-maunya, sementara jelas baginya pendapat yang pertama menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil. Pendapat yang pertama menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil. Atau dia tidak mau gurunya, alim yang dia idolakan, keliru pendapatnya. Dia tidak terima. Ini pun tidak boleh. Maka orang yang beriman kembali pada dua pelajaran penting ini, harus bersama kebenaran dan selalu bersikap adil. Ulama kita tidak maksum. Yang maksum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya
Bila keliru, memang kenapa? Keliru ya keliru. Tidak perlu terlalu banyak perkataan, perpelitan bahwa ini tidak mungkin, bahwa ini tidak benar, bahwa perkataan mereka pastilah benar. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini poin penting yang beliau isyaratkan pada halaman 84 dalam aplikasinya. Orang beriman haruslah bersama kebenaran dan bersikap adil. Kalau salah, salah. Walaupun dirinya salah. Saya keliru. Dan ini sulit. Dan ini tidaklah mudah. Kalau hari ini belum bisa, mungkin besok bisa. Kalau besok belum bisa bersikap seperti itu, mungkin lusa bisa. Dan jangan orang beriman berbohong. Kalau berbohong sulit. Kalau dia sudah mengatakan membela kesalahan dengan kebohongan dan terus membela kebatilan dan tidak adil, maka jauh baginya untuk bisa berubah. Jalan terbaik diam. Jalan terbaik diam. Karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bicara yang baik. Bicara yang baik adalah bicara yang benar. Kalau tidak diam. Tidak masalah. Diejek oleh orang tidak masalah. Diejek oleh manusia tidak masalah. Kalau diejek oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, dibukakan aib oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, bagi orang yang terlambat bisa bertaubat. Bagi orang yang terlambat bisa bertaubat sebelum ajal menjemput. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini. Bila ada pertanyaan, bila tidak kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.